Studi Strategis dan Internasional atau CSIS mengulas debat perdana calon presiden yang digelar pada 12 Desember lalu. Sejumlah peneliti menilai para paslon tidak berhasil merinci secara spesifik apa saja program kerja atau solusi permasalahan masyarakat, terutama konflik di Papua. Peneliti CSIS, Vidyandika Perkasa mengatakan tidak ada kebaruan yang ditawarkan masing-masing paslon guna menyelesaikan permasalahan di Papua. Begitu pula dengan pemaparan visi misi atau program kerja yang tidak spesifik terhadap sejumlah isu di tanah air. Meskipun demikian, peneliti CSIS Arya Fernandes mengapresiasi para paslon dan KPU yang menyajikan variasi isu dan jawaban yang menunjukkan posisi para paslon terkait suatu masalah meskipun belum spesifik. Arya mendorong peningkatan kreativitas format debat, tidak hanya sekedar merespon sebuah pernyataan, namun benar-benar beradu argumen dan gagasan. Ia berharap debat Cawapres yang akan digelar 22 Desember mendatang secara spesifik dapat menawarkan solusi dan mengkritisi permasalahan perekonomian, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur dan perkotaan hingga ke akar, bukan sekadar mengulang program yang sudah ada. Nah, yang kedua, saya ingin undecided. Angka undecided voters kita memang relatif sudah rendah. Yang terjadi di tengah publik dan jawaban-jawabannya juga secara umum juga memperlihatkan bagaimana posisi kandidat pada sejumlah isu tersebut. Ya. Yang ketiga, kita melihat memang tradisi debat capres kita memang relatif baru, ya, kita baru melakukan 5 kali putaran debat. Ya, pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bergabung dengan Ketua Departemen Politik dan Perubahan CSIS Arya Fernandes. Mas Arya, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin, apa kabar? Ya. Kabar baik, terima kasih Mas Arya atas waktunya. Mas Arya, secara umum dulu ya, apakah menurut Anda debat capres kemarin itu berkualitas sehingga sebetulnya para pemilih ini kita sebagai pemilih sudah mendapatkan informasi yang komplit untuk kemudian menentukan pilihan? Baik, terima kasih. Jadi saya kira secara umum debatnya cukup menjadi salah satu referensi bagi pemilih untuk menentukan apakah dia akan mencoblos satu pasangan calon atau mengalihkan dukungannya pada pasangan calon yang lain, ya. Jadi debat bisa jadi salah satu medium informasi yang akan digunakan pemilih untuk menentukan pilihannya. Tapi secara umum saya melihat debatnya cukup menarik, paling tidak karena 3 aspek, ya, atau 3 hal. Yang pertama, kandidat secara cukup berani menjelaskan perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan isu dan posisi mereka terhadap isu-isu strategis. Paling tidak kita melihat ada 3 isu yang perbedaannya cukup tajam di antara masing-masing kandidat. Yang pertama isu Papua, yang kedua isu korupsi dan isu pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, dan yang ketiga adalah isu-isu terkait Papua. Jadi 3 isu itu mendapat kontras sekali perbedaan antara masing calon. Ya. Yang kedua, debatnya menarik juga saya kira adalah karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para panelis itu cukup mewakili situasi-situasi sosial dan politik yang kita rasakan saat ini. Dan itu juga direspon juga dengan baik oleh kandidat dalam debat tersebut. Ya, Mas Dan Arya, yang ketiga, menurut Anda apa hal utama yang sebetulnya belum terjawab dalam debat capres kemarin? Kita kan kalau cermati media sosial kan yang kemudian viral itu yang aksi saling serang begitu, potongan-potongan itu kemudian yang ramai diperbincangkan publik. Tapi menurut Anda bagaimana, Mas Arya? Ya, kita berharap kita masih menyisakan 4 kali putaran debat lagi dan tentu kita berharap para kandidat dan para capres dan cawapres lebih menukik menjelaskan persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan publik dan juga isu-isu strategis pemerintahan baru ke depan. Memang di Indonesia tradisi debat capres relatif baru, ya. Kita baru melaksanakannya sejak tahun 2004 saat pemilu presiden pertama. Tentu kita tidak bisa berekspektasi terlalu banyak dalam debat ini, ya, karena juga ada keterbatasan dari sisi waktu. Ya. Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan debat-debat pemilu presiden di Amerika Serikat, tentu
beda sekali ya, karena Amerika sudah punya tradisi yang panjang soal debat. Kita di Indonesia masih mencari dan menemukan pola yang relatif pas untuk politik Indonesia. Tapi secara umum, meskipun ke depan masih ada putaran debat, dan saya kira dalam situasi di mana kita menganut sistem pelaksanaan pemilu presiden 2 putaran, ketika Ya. tidak ada kandidat yang menembus angka 50% plus satu, dan di saat situasi di mana belum ada kandidat yang mencapai 50%, tentu meskipun efek debat akan terbatas dan minimal, tapi ketika dia terbatas, debat saya kira akan menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan apakah pemilu presiden kita nanti akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran. Jadi Ya. kontribusi debat saya kira akan mempengaruhi apakah pilpres kita akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran gitu. Ya, Mas Arya, berapa persen sih dari pemilih yang kira-kiranya akan terpengaruh dari debat Cawapres kemarin? Dan apakah jumlah persenan yang kemudian terpengaruh dengan debat Cawapres ini bisa mengubah ataupun berbeda, membuat hasil elektabilitas Capres yang kemudian sudah ramai diperbincangkan dalam hasil survei? Ya, baik, Mas Kevin. Saya meyakini memang efek debat pada pilihan tentu tidak besar, ya. Dia tidak akan mengubah secara drastis kenaikan atau penurunan suara. Efeknya mungkin terbatas, efeknya mungkin minimal. Tetapi meskipun efeknya minimal itu, taruhlah misalnya efek debat itu sekitar 5% mempengaruhi pilihan seseorang. Apakah dia akan memilih kandidat tertentu atau dia akan mengalihkan dukungannya kepada kandidat lain. Meskipun efeknya kecil, efek yang kecil itu akan menjadi sangat berarti dan sangat penting untuk mempengaruhi apakah pilpres kita akan 1 putaran atau 2 putaran. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya saat ini ada kandidat yang mendapatkan suara 40-45%, artinya butuh 5% lagi untuk bisa tembus 50%. Ya. Tapi pada saat yang sama, ketika ada kandidat yang saat ini suaranya di kisaran 20-25%, Ya. ketika efek debat itu mampu mempengaruhi pilihan pemilih pada kandidat yang mendapatkan suara 20-25, Ya. tentu kecil apapun dia, itu akan mengurangi probabilitas kandidat lainnya kalau dia dianggap tidak perform untuk bisa tembus di atas 50%. Jadi mungkin secara umum efeknya kecil dan terbatas, tapi walaupun dia kecil, dia akan sangat strategis untuk menentukan apakah pilpres kita akan 1 atau 2 putaran. Ya. Mas Arya, hal-hal apa saja di dalam debat yang kemudian dilakukan oleh para capres ini yang bisa membuat kepercayaan kepada publik terhadap dirinya itu merosot? Apakah ada perilaku-perilaku tertentu yang mungkin membuat pemilih itu jadi mungkin tidak mau memilih dirinya begitu, Mas Arya? Ya, debat akan berpengaruh pada beberapa hal, ya. Pertama, dia berpengaruh pada pemilih partisan, ya. Jadi kalau seseorang itu sudah mantap dengan pilihannya, dengan debat mungkin dia akan semakin mantap dengan pilihannya. Tapi ada juga segmen tertentu di pemilih kita, terutama pemilih-pemilih yang mendasarkan pilihannya berdasarkan isu. Kalau sebelum Oke. debat dia misalnya mendukung kandidat karena aspek tertentu, tetapi setelah debat dia mengkomparasikan pandangan kandidat terkait isu Papua, terkait isu HAM, terkait isu Ya. korupsi, persepsinya terhadap kandidat tentu berubah. Nah, itu kemudian akan mengubah perilaku orang dalam memilih. Jadi Oke. bisa terjadi moderasi partisan, ya, dalam pasca Mhm. debat itu. Mhm. Nah, tentu yang dilihat oleh pemilih dua. Pertama, seberapa realistis gagasan atau visi yang ditawarkan, seberapa implementatif dia. Ya. Yang kedua juga performa dari sisi komunikasi publiknya. Apakah seberapa besar dia mampu meyakinkan pemilih, apakah dia tampil dengan baik atau tidak, ya. Ya. Apakah dia bisa menjaga ritmenya atau tidak gitu. Oke.
Oke, baik. Kita akan nantikan bersama, Mas Arya, nanti debat Cawapres selanjutnya tanggal 22 Desember akan seperti apa dan apakah kemudian akan lebih meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Terima kasih Mas Arya telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.